Selamat datang, saya Rida Herdiani. Mari kita bahas Gapura, Gerakan Akselerasi Pembelajaran Unggul melalui Refleksi dan Analisis Data. Khusus buat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang emang serius banget pengen mendongkrak kualitas pembelajaran. Kita bakal lihat sama-sama gimana sih caranya mengubah deretan data pendidikan yang kadang bikin pusing itu jadi sebuah tindakan nyata yang penuh empati di sekolah. Menarik banget kan? Nah, sebelum kita bahas strateginya, mari kita luruskan satu hal mendasar dulu. Coba deh kita jujur, selama bertahun-tahun peran pengawas sekolah itu sering banget dapat stigma yang menegangkan. Kesannya kaku. Tapi, regulasi baru itu udah ngubah paradigma ini secara total loh. Pengawas tuh sekarang bukan lagi hakim yang siap memvonis atau nyari-nyari kesalahan administrasi. Nggak sama sekali. Mereka kini bertransformasi jadi katalisator perubahan dari dalam. Seorang mitra strategis yang siap jalan beriringan, bahu-membahu bareng kepala sekolah dan guru-guru. Jadi, yuk pelan-pelan kita tinggalkan bayangan lama soal pengawas yang datang bawa tumpukan kertas evaluasi itu. Sebagai gantinya, coba bayangin sosok pengawas yang suportif banget, duduk bareng, buka laptop berdampingan dengan guru-guru. Mereka ngobrol dengan hangat, bukan untuk menghakimi lo ya, tapi buat sama-sama memfasilitasi data. Tujuannya satu, mastiin kalau pembelajaran di kelas benar-benar berpusat pada murid. Jujur aja, ini tuh sebuah perubahan pendekatan emosional yang masif banget di lapangan. Terus Bapak Ibu mungkin mikir, kenapa perubahan gaya pendampingan ini mendesak banget sekarang? Faktanya, emang cukup mengejutkan. Ada 50% sekolah kita yang ternyata menunjukkan penurunan atau butuh perbaikan serius banget dalam penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini bukan sekadar angka loh, ini sinyal kuat kalau kita butuh intervensi secepatnya, yang tentunya harus berbasis pada data rapor pendidikan kita. Kalau kita telusuri datanya lebih spesifik lagi, rapor pendidikan menunjukkan ada 30% sekolah yang ngalamin penurunan kemampuan numerasi. Angka merah emang bikin deg-degan, tapi begini, jangan sampai kita ngelihat angka merah ini cuma sebagai sebuah kegagalan. Poin krusialnya, angka ini tuh ibarat alarm peringatan sekaligus peta navigasi kita. Lewat analisis data inilah, kita jadi tahu persis, oh ternyata di titik inilah guru-guru kita sangat membutuhkan pendampingan. Lalu muncul deh pertanyaan besarnya, kenapa sih penurunan ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya dialami sama sekolah pas mereka nerima hasil rapor pendidikan yang merah itu? Yuk kita coba geser sedikit fokus kita ke realitas psikologis yang benar-benar dihadapi sama para guru di lapangan. Ternyata pas pengawas turun langsung, mereka nemuin fenomena yang sangat manusiawi, yang namanya kebingungan aktivitas. Jadi, pas guru ngeliat nilai merah di rapor pendidikan, bukannya nemu solusi, mereka justru kewalahan. Akibatnya apa? Mereka balik lagi ke zona nyaman pakai kebiasaan mengajar lama yang kaku, kesulitan ngerancang RPP yang interaktif, dan ujung-ujungnya terjebak ngurusin formalitas administrasi doang. Nah, di titik krisis inilah, guru tuh bener-bener butuh pendampingan yang konkret. Lantas, gimana dong caranya kita menyulap deretan angka rapor pendidikan tadi jadi aksi nyata di ruang kelas? Kita sebuah jembatan solusi yang berlian, Gapura. Ini singkatan dari Gerakan Akselerasi Pembelajaran Unggul melalui refleksi dan analisis data. Sesuai namanya ya, layaknya sebuah gapura beneran, strategi ini tuh jadi pintu gerbang yang ngehubungin data kaku di atas kertas dengan perbaikan yang bikin kelas jadi hidup dan penuh tawa. Menariknya, strategi Gapura ini nggak cuma konsep ngawang, tapi dibungkus rapi dalam 6 tahapan terstruktur. Mulai dari menggali data, terus arahkan visi, petakan praktik baik, lanjut uji coba, ada refleksi dan ditutup dengan aksi lanjutan. Buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini adalah blueprint yang super sistematis. Jadi kalau mau menyelaraskan visi sekolah, semuanya benar-benar berpijak pada data yang objektif dan valid. Kita coba bedah tahap awalnya ya. Di sini pengawas dan kepala sekolah tuh duduk bareng buat ngebedah rapor pendidikan. Tapi fokusnya bukan sekedar nyari-nyari kelemahan atau nunjuk masalah loh. Mereka berfokus menggali potensi unik sekolah dari data tersebut. Dari analisis inilah, mereka ngebangun komitmen kuat buat mengarahkan visi, memastikan semua pihak di sekolah melangkah mantap dengan tujuan yang sama. Habis itu, masuk deh ke tahap pemetaan dan uji coba. Konsepnya tuh sangat membumi. Dari kita, untuk kita. Di tahap ini, Bapak Ibu bisa bayangin, pengawas yang turun dari podium, membaur sama guru-guru, ngasih bimbingan klinis yang bersahabat banget. Pelan-pelan kecanggungan pun runtuh, digantikan sama ruang aman di mana guru merasa ditemani, dan akhirnya mereka berani, antusias, bereksperimen, merancang metode belajar yang asyik. Dan tahukah Bapak Ibu,
Pendampingan dari hati ke hati ini ternyata ampuh banget loh buat meluruskan miskonsepsi yang sering bikin skor pendidikan kita mandek. Contohnya soal literasi. Masih banyak kan yang ngira literasi itu sekedar nyuruh anak baca buku di perpustakaan? Lewat Gapura, guru diedukasi kalau literasi modern itu soal gimana anak bisa berpikir logis dan memproses informasi di sekitarnya. Percaya deh, kalau konsep dasarnya udah bener, skor rapor pendidikan otomatis bakal ikut naik. Sekarang kita masuk ke siklus pamungkasnya. Refleksi dan aksi lanjutan. Refleksi di sini artinya kita benar-benar evaluasi secara jujur respons anak-anak di kelas. Seru nggak mereka? Nah, pas ada metode out of the box yang terbukti sukses, praktik baik itu nggak cuma dirayain sekali. Praktik itu langsung dikunci dan dimasukin secara permanen ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Dampaknya, ini bakal nyiptain sebuah budaya belajar sekolah yang terus hidup dari tahun ke tahun. Kalau kita perhatikan transformasi emosional yang terjadi, wah, perubahannya benar-benar kerasa nyata. Sebelum pendekatan Gapura ini masuk, guru sering merasa bingung dan kelas pun jadi pasif. Tapi sesudahnya, guru tampil jauh lebih percaya diri karena mereka tahu mereka disupport secara penuh. Dan dampaknya ke murid sungguh luar biasa. Karena guru sekarang ngajarnya pakai metode yang bervariasi, antusiasme murid otomatis meledak dan kelas jadi hidup banget. Tentu aja, pendekatan humanis yang penuh empati ini nggak cuma soal nyiptain good vibes. Hasilnya itu sangat konkret dan berbasis data. Sekolah yang konsisten menerapkan Gapura mencatatkan peningkatan luar biasa di rapor pendidikan mereka. Grafik skor literasi dan numerasi secara konsisten bergerak naik. Ini jadi bukti nyata ya kalau perpaduan kolaborasi hangat dan analisis data itu sanggup mendongkrak mutu sekolah secara keseluruhan. Sampai sini mungkin Anda berpikir, ini cuma kejadian di sekolah-sekolah tertentu aja. Wah, jangan salah. Pesan paling pentingnya adalah strategi Gapura ini bukanlah sebuah keajaiban langka yang turun dari langit. Ini adalah sebuah cetak biru sistematis yang sangat siap untuk direplikasi, diadaptasi, dan langsung diterapkan oleh Anda para kepala sekolah dan praktisi pendidikan. Bahkan bisa mulai diaplikasikan besok pagi loh di institusi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Amila. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri Conggeang. SMA Negeri Conggeang merupakan sekolah binaan pengawas Ibu Rida Herdiani SSMPD. Kami merasa sangat senang dan bersyukur karena didampingi oleh beliau. Karena beliau selalu membersamai kami di sebagian besar kegiatan. Salah satunya yaitu di praktek baik. Beliau selalu dengan senang hati memberikan arahan, kemudian mendengarkan segala aspirasi kami, dan selalu mendorong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, beliau juga selalu memberikan solusi kepada kami ketika kami dihadapkan oleh kondisi yang kurang baik. Bagi kami, beliau merupakan motivator dan inspirator yang selalu memberikan energi positif bagi seluruh warga di SMA Negeri Conggeang. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari berkomitmen untuk transformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih.